الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta anahnya, sehingga kita semua pada malam hari ini bisa sama-sama berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama talabul ilmi. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantaran sholawat yang kita baca setiap saat, setiap waktu, menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita sebelum mulai mengkaji, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan wasilah ilmu kita manfaat dan barokah. Ala dunya qanibatun salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syaikhul Qadir Jilani wa khususan Syaikhul Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantali wa khususan jami'nya sekramul madrasatil qudsiyah wa mimma darul syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب ما مضى محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. والثالث فقر دائم معه زهد حاضر إلى آخره. Melanjutkan yang kemarin dawuhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa ada 10 perkara yang insyaallah kalau 10 perkara ini ada pada diri seseorang, dia dikasih rezeki Allah 10 perkara ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan keberuntungan, keselamatan dari segala mara bahaya. Yang ketiga ini watsalitsu faqrun daimun. Yang ketiga adalah fakrun, fakir daimun yang langgeng. Fakir itu ada kalimat fakir, orang fakir sama orang miskin itu derajatnya tinggian mana Pak? Secara ekonomi. Hah? Fakir sama miskin itu secara ekonomi derajatnya tinggian mana? Ayo. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya ya jelas kurang ya, untuk mencukupi keluargaku kurang. Tapi kalau miskin itu punya pekerjaan tapi tinggian mana kira-kira? Miskin, tapi kenapa terkenalnya miskin ya? Terkenalnya miskin loh. Padahal ama fakir itu ini masih tinggian miskin daripada fakir. Itu namanya definisinya gitu. Jadi fakir itu nggak punya pekerjaan tetap malahan. Saya dulu mikirnya juga fakir sama miskin itu masih tinggian fakir, ternyata enggak, tinggian miskin. Miskin itu punya pekerjaan Pak, punya. Tapi umpama nih kebutuhan kita sebulan itu bayar listrik lah macam-macam lah, kebutuhan itu umpama 2 juta gitu ya. Orang miskin itu kurang, sekitar penghasilannya 1,7, 1,5, jadi masih kurang. Tapi kalau fakir, kalau fakir memang nggak jelas, jadi kadang ya dapat, kadang ya enggak. Boleh dibilang mohon maaf nih, nggak ngeremehin, enggak serabutan. Jadi kadang ya kalau pas dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Tapi masih dapatnya enggak terus, mohon maaf nih, ada yang serabutan tapi memang punya skill di situ, sekali dapat puluhan juta, ya beda itu. Oh itu termasuk orang punya pekerjaan. Ini enggak jelas dapatnya itu. Fakrun daimun, fakir yang langgeng, fakir yang selalu sentosa senantiasa. Ma'ahu, sertanya fakir, yang menyertai fakir mengiring-iringi zuhdun hadirun, yaitu sifat zuhud yang hadir, yang datang. Artinya di dalam hatinya itu ada zuhud, memang kefakirannya ini diterima dengan ikhlas. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu hatinya tidak tergantung sama dunia. Orang kumantil itu apa Pak? Enaknya Pak? Hatinya itu enggak apa? Kalau bahasa Jawanya itu enggak kumantil neng dunia gitu. Jadi dunia itu tidak jadi
pandangan utama gitu intinya. Dia fakir tapi dunia itu tidak menjadi tujuan utama. Nah, itu luar biasa. Lalu tidak semua, mohon maaf nih, tidak semua zuhud itu mesti fakir. Nah, ini jangan dibalik nih. Tidak semua zuhud itu fakir. Bisa jadi orang kaya juga zuhud, duitnya banyak, tanah di mana-mana, rumahnya bagus, tapi dia tidak, hatinya tidak ketergantungan terhadap dunia, nggak ada yang dipikirin dunia itu. Yaitu cuma sekedar titipan. Seperti siapa? Seperti Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu kaya raya, Pak. Sebelum dicoba sama godaannya iblis dihancurkan itu kaya raya, tapi hatinya enggak kedunian. Nah, keduniannya nih Pak ya, enak ya. Tidak kedunian. Jadi ketika hartanya dihabisi sama iblis, dibakar, itu ya enggak sedih karena memang itu merasa bukan hak milik, itu milik Allah. Ya, para sahabat itu rata-rata hatinya punya gitu. Kalau kita memang enggak Pak, kita masih berat itu. Jangankan harta, rumah, hilang motor aja pikiran seminggu nggak hilang. Pikirannya nggak hilang, masih kebayang. Apalagi mohon maaf nih, rumah, waduh, ini lagi musibah, kena badai rumah gitu. Oh, itu kelas kita ini belum kuat ini. Kalau kita, itu memang kehendaknya Allah, rumah yang pilih Allah, angin yang milik Allah, belum bisa Pak gitu. Padahal itu kalau dikembalikan semesti tenang, cuman belum bisa kita, belum. Kalau itu mah gede ya, 100.000 aja hilang Pak. Nyarinya itu loh, mohon maaf nih ke warungnya belusi umpama jatuh di jalan, itu bisa keliling tawaf 5 kali tuh. Muter jatuh di mana ini ya, kelilingin lagi gak temu, kelilingin lagi gak temu, coba lewat jalur sono. Nah, kenapa belum, kita belum nyampe. Tapi kalau orang yang sudah zuhud, ya wis, memang itu rezeki orang gitu. Contoh dulu sering saya cerita ini, ya kadang ngulang nggak apa-apa, ada hubungannya. Mbah Kiai Arwani Kudus, kiainya Kiai Mbah Arwani, itu kecopetan Pak, dicopet, dan yang nyopet itu tahu, maksudnya itu murid-muridnya tahu, yang nyopet lari. Seperti kalau dikejar itu kekejar, tapi dilarang Mbah Arwani. Jangan, biarin, jangan dikejar. Memang itu rezeki titipan Allah untuk saya, tapi ternyata Allah memberikan kepada si fulan lewat nyopet gitu. Terus biarin aja, biarin, jangan dikejar. Masih alhamdulillah bukan mbah yang nyopet gitu Pak. Itu orang wis pikirannya ora kedunian blas itu. Terus pernah suatu saat Mbah Arwani Kudus ini cerita kiai saya, karena kalau diurutin juga mbah guru saya, mbah guru. Saya nggak pernah diajar, tapi guru-guru saya belajar sama beliau. Itu punya warung, warungnya itu rame banget. Kalau punya warung Bu, kira-kira seneng rame apa sepi? Mayoritas seneng rame. Wah, ini warungnya membludak rame. Suatu saat, kalau nggak salah beliau ketinggalan sholat jamaah asar. Kalau nggak duhur asar dah, pokoknya ketinggalan sholat jamaah. Ketinggalan sholat jamaah saking sibuknya ngelayanin tuh. Itu besok langsung ngomong sama muridnya, anak-anak, besok warung tutup ya. Itu warung tutup. Warung udah nggak usah buka lagi, tutup aja. Kelarisan dadine nglalekno Gusti Allah tuh Bu, Pak, pikiran saya begitu. Kita mau nggak bisa. Itu warung ditutup, benar-benar ditutup. Jadi nggak buka lagi. Alasannya apa tadi? Gara-gara warung itu ketinggalan sholat jamaah di masjid. Kalau nggak duhur asar, wah yang terakhir itu. Seingat saya sholat asar, jadi ketinggalan sholat asar gara-gara warungnya rame. Habis itu warungnya ditutup. Kalau ibu gimana Bu? Alah, sholat asar itu 4:30 juga nggak apa-apa. Sejelek-jeleknya 5/4 juga masih masuk waktu asar kalau kita gitu.
Mbah Harmani mah enggak. Tutup warung gara-gara saya ketinggalan sholat bukan ketinggalan sholat asar, enggak jalanin sholat, enggak, cuman ketinggalan sholat jamaah ke masjid pas waktu asar. Itu itulah yuhud namanya. Dia orang miskin apa kaya? Kaya, orang kaya, tapi hatinya tidak kumantil dunia. Nah, itu namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu enggak harus miskin, tapi bagus ini orang fakir di hatinya ada sifat zuhud. Makanya orang fakir yang punya sifat zuhud itu, mereka tidak neko-neko, yang dicari tetap rezeki yang halal. Kalau umpama kepepetnya rezeki haram, itu ya cuma itu aja. Yang dulu pernah saya ceritain, ada orang makan bangkai himar. Bangkai itu hukumnya haram, tapi karena dia kepepet banget, nah itu ya terpaksa makan karena untuk nyambung nyawa. Nah, kalau kita kan mungkin kalau kepepet nih, darurat boleh makan daging babi, umpama ya, karena nggak ada yang dimakan lain. Kira-kira ibu makannya sampai apa cuman kenyang dikit doang? Wah, kalau kita mumpung ada kesempatan, wah enak nih mumpung darurat nih, dibakar mau makan sampai itu nggak boleh. Hukumnya makan daging makan sesuatu yang darurat itu cuma sekedar itu aja. Setelah itu ya udah selesai. Contohnya lagi, orang punya penyakit gatel ya, gudiken, obatin macam-macam obat nggak sembuh. Yang obat dokter ini, yang dari Cina lah, macam-macam lah. Nah, terus ada orang nyaranin gini, biasanya ini kalau orang gatelan gini, cocoknya dikasih makan gorengin ular. Kalau pakai goreng ular tuh biasanya sembuh tuh. Wah, bener tuh dapat ular. Wah, dimakan ternyata gurih. Ya, terjadi lengganan. Ya itu nggak boleh. Ya, waktu ngobatin itu doang, itu pun kepaksa kalau nggak ada obat lain. Itu. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, ya ma'syarul fuqara, wahai golongannya orang-orang fakir, u'tullahar ridha, berikanlah Allah kepada Allah ar-ridho. Kalau kamu dikasih fakir, ridhoilah, gitu maksudnya. Ridho, ikhlas karena Allah. Min qulubikum, dari hatimu yang paling dalam, ridho, ikhlas. Taghfaru, maka mendapatkan kalian bisawabi fakrikum, dengan pahala fakir kalian. Wa illa, apabila kalian enggak ridho nih, mohon maaf nih, dikasih fakir grunek melulu, yo fala, yo enggak dapat pahala. Jadi kalau kita umpama seseorang seseorang diuji fakir miskin, dia ridho ikhlas atas kefakirannya, maka Allah akan kasih pahala yang banyak. Tapi kalau dia nggak ridho, nggak ikhlas, dikasih fakir, maka ya nggak dapat pahala atas kefakirannya itu. Dan perlu diingat juga, orang fakir miskin itu besok menurut riwayat masuk surganya jauh lebih cepat daripada orang kaya. Jaraknya 500 tahun. Orang miskin sudah menikmati madu, susu, kalau laki-laki sudah kumpul lama bidadari, ya. Orang kaya mah baunya surga aja belum. Jaraknya 500 tahun itu bau surganya belum. Terus pertanyaannya gini, kira-kira bapak-bapak mau milih kaya atau miskin, Pak? Itu pahala surganya segitu. Terus sekarang kalau kita disuruh milih kaya apa miskin, 500 tahunnya akhirat itu jangan bandingin dunia loh. Di dunia, di akhirat itu, satu hari akhirat itu ada dua riwayat, itu ada dua yang mentafsirkan tuh. Tapi yang lebih masyhur, satu hari akhirat itu 1000 tahun
dunia. Lah kalau sampean itu 500 tahun di akhirat sudah menikmati macam-macam, yang orang kaya masih dihisap, itu berapa ribu tahun krus perbandingannya hari dunia. Coba itu. Makanya orang-orang miskin besok itu gini, di akhirat itu orang-orang kaya, ya kita semua dah orang-orang yang di dunia itu tamani ngarep-arep, kenapa ya dulu nggak saya minta miskin aja di dunia gitu dulu. Besok di akhirat tuh saking nyeselnya, karena orang-orang yang miskin udah pada nikmat-nikmat, orang kaya masih ngupleki tanah yang di sono, pembagiannya bener enggak, dapatnya dari mana, itu bener tuh. Rumah yang itu, gedung yang di sono, mobil itu dapat dari mana, itu diucek-ucek Pak. Makanya dalam satu hadis kan dikatakan gini, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta ilahi aku hatta lupa aku. Tidak dipindah tempatkan seseorang dari surga sehingga orang tadi memenuhi 4 perkara. Yang pertama ya, entus alu hatta tus alu an arbaatin, sehingga orang itu ditanya 4 perkara. Ya, salah satunya nih ditanya tentang mimmaliha, dari hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana harta itu didapatkan. Wafima angfakohu, dan kemana harta itu, kepada siapa harta itu disedekahkan. Itu besok ditanya Pak. Harta yang kita miliki itu dari mana. Terus kalau sudah dari mananya ini dapat nih kita, oh harta saya kerja Pak, bener saya jujur tidak pernah bohong, hartanya bagus dah mulus tuh. Terus ditanya, kemana ini harta diinfakkan? Kemana kamu menginfakkan harta ini? Ternyata hartanya sering buat foya-foya, buat ke night club, buat mohon maaf nih mabuk-mabukan. Wah itu prosesnya panjang lagi. Jadi hartanya yang kita dapat aja sudah ditanya jelimet, masih kemana harta itu ditasarufkan, ditanya jelimet lagi. Itu yang bikin lama Pak. Yang bikin lama. Lah kira-kira kalau menurut kriteria nih, aku nanya tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Kira-kira kriteria ini, kita ini di dunia termasuk yang sekarang ini, kita orang kaya apa miskin Pak? Pak, kita termasuk orang kaya apa miskin? Ini jujur nih. Hah? Miskin. Kita itu orang kaya Pak. Kita itu orang kaya. Karena gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah kedatangan sahabat itu. Sahabat ini ditanya, apakah kamu punya makanan untuk hari ini? Ada ya Rasulullah. Untuk hari esok? Ada ya Rasulullah. Apakah kamu punya budak? Punya ya Rasulullah. Tapi ini nggak nyampe sebulan, cuma sekarang sama besok. Anta ghaniyun, kamu kaya. Makan 2 hari persediaan sugih. Kaya. Lah kita pun mohon maaf nih, saya yakin nih rata-rata kalau umpama nggak dapat gajian sampai 10 hari pun masih kuat itu duitnya nahan untuk belanja. Bener nggak Pak? Kaya ini kita ini. Kita ini termasuk minal ghani, sebagian dari orang kaya. Jangan ngaku miskin. Kita ini kaya Pak. Qala ba'dul hukama istighna'uka anisyai'i, merasa cukup, kita aja yang enak nih. Istighna'uka anisyai'i, merasa cukup kalian engkau anisyai'i dari sesuatu, khairun itu lebih bagus mintisnaika ketimbang semugih siro, merasa kaya kalian bihi dengan saya. Jadi gini, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, itu lebih bagus daripada kita selalu merasa kurang. Nah enaknya gitu aja. Jadi orang merasa cukup yang kita miliki, nggak tomak banget gitu.
Ya kita memang bisa makannya hari ini sama terong, udah merasa cukup dengan terong, jangan ngelirik tetangga yang kita tercium bau rendang. Udah biarin aja, kita memang sekali ini, saat ini kita lagi makan teh, mampunya beli terong, alhamdulillah ya Allah, terong nikmat sekali, bau rendang, bayangin aja, nggak usah mikirin makan rendang. Ya Allah, ini terong kok terasa rendang ya Allah. Itu merasa cukup itu. Jadi itu syukur. Tapi kalau kalian makan terong terus bau tetangganya masak rendang, masak yang enak-enak gitu, terus kan ya Allah, nggak adil banget sih ngasih rezeki saya cuma terong. Ini nggak dapat rezeki dari kefikiran kita, nggak dapat pahala. Jadi kita merasa cukup. Nah itu kata Ba'dul Hukama, wah itu cakep luar biasa. Warabi'u yang keempat, fikrun da'imun ma'ahu batnun ja'iun. Yang keempat, fikrun da'imun, selalu berpikir, otaknya bekerja, memikirkan sesuatu yang bermanfaat, berpikir. Ma'ahu disertai batnun ja'iun, disertai dengan perut yang lapar. Jadi riyadhahnya orang dulu Pak, makanya lo di pesantren, jujur nih, kalau di pesantren itu disarankan menjalani berbagai macam puasa. Kenapa? Karena memang otaknya lagi pada bekerja, mikirin wajib, itu luar biasa itu. Lah itu caranya gimana supaya menjadi berkah? Diiringi dengan puasa. Ternyata di sini ada dalilnya itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, fikrun daimun ma'ahu batnun jaiun. Kalau kita nih pelajar-pelajar untuk kita yang tua masih seneng belajar itu, sering-seringlah kita puasa. Caranya gimana kalau yang tua kelas kita ini? Minimal puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis merasa berat, cari 3 hari namanya Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu cuma sebulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Kalau bisa Senin Kemis sikat, Yaumul Bid lalap. Dapat dua-duanya. Nah, kita kan enggak, Senin Kemisnya kagak, Yaumul Bidnya pura-pura lupa. Jalan kagak jadinya. Itu puasa sunnah. Usahain. Kenapa? Orang yang puasa itu, satu, menjernihkan hati. Yang kedua, setelah hatinya jernih, itu mencerdaskan otak. Itu kalau orang sering puasa itu. Makanya kalau puasa selain kita niatin puasa sunnah, ya kita puasa niatin untuk membersihkan hati yang kotor. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi kulli syai'in. Berfikirlah kalian semua fi kulli syai'in, atas di dalam segala sesuatu. Wala tafakkaru, tapi kalian jangan berpikir fi dzatillahi, di dalam zatnya Allah. Kita boleh berpikir sesuatu apapun, tapi jangan kita berpikir tentang Allah. Kalau kalian mikir tentang Allah, itu ntar dijerumuskan setan sampai menjadi kufur. Bener? Sampai mikir, mohon maaf nih, mikir gini. Saya ada dilahirkan karena perkawinan ibu bapak saya, ya kan? Oke, ketemu. Ibu bapak saya ada karena ada nenek dan kakek. Oke, nenek kakek ada karena ada nenek kakeknya. Terus itu, terus mentok nih sampai Nabi Adam. Nabi Adam ada karena diciptakan Allah. Terus Allah ada, siapa yang bikin? Kesesat sampean. Makanya nggak usah itu, udah nggak usah dipikirin lagi. Iya ya, sesuatu kan mesti ada yang nyiptain. Nabi Adam diciptakan karena diciptakan Allah.
Terus masa ujuk-ujuk Allah ada, lah ini kesesat nih, udah nggak usah terusin, nggak nyampe otak kita, nggak nyampe. Terus bagaimana cara mengembalikan gitu? Ya bikin, makanya kata Gus Bah, kadang nonton film itu juga bagus untuk menghilangkan mikir yang aneh-aneh tadi. Kita nonton TV, ada hiburan, kucing dikejar-kejar tikus, Tom and Jerry. Itu kan langsung, kembali lagi. Nggak usah. Kalau sudah mulai zatnya Allah, jangan dipikir. Contohnya lagi, kalau kita mikir di Al-Quran kan ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan hancur. Illa wajhah. Kecuali umpama nih nggak ditakwil nih, kita ngartiin wajah, kecuali wajahnya Allah. Bisa sesat sampean, kabeh rusak, tapi wajah Gusti Allah enggak, berarti Allah tangannya rusak, kakinya rusak, perutnya rusak, dan malah sesat kita. Udah nggak usah. Makanya ditakwil oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, illa wajhah itu kecuali zatnya Allah. Nggak usah dipikir-pikir lagi, zatnya Allah nggak bakal rusak. Makanya di sini udah diwanti-wanti maka Kanjeng Nabi, berpikirlah kalian sesuatu sakarepmu, udah yang mana aja, tapi kamu jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nggak nyampe kita. Fa inna bainas sama'i sabi'ati, maka sesungguhnya di antara langit 7 ila kursiyihi, sampai singgasana kursinya Allah, tapi jangan bayangin ini sab'ata alafi nurin, itu selisihnya, jaraknya 7.000 nur cahaya. Wah, nggak nyampe, aku nggak mikir, nggak bisa nerangin itu. Wahwa fauqa dzalika, wahwa Allah fauqa dzalika, di atasnya itu lagi. Nah, kita udah nggak mikir itu, udah nggak nyampe itu. Maka intinya gini, jangan kalian berpikir tentang Allah, tentang zatnya Allah, tapi pikirkanlah makhluknya Allah. Itu akan mendatangkan pahala. Contoh, ibu pergi jalan-jalan ke kebun mangga atau ke kebun apa Bu senengnya Bu? Anggur. Nah, sampean ngambil pas dapat anggur hijau yang manis banget. Nah, itu sampean mikir, kok iso manis ya? Allah nyampur gulanya di mana? Wah gitu. Masya Allah gitu. Itu pahalanya numpuk-numpuk itu. Bahkan menurut riwayat, berpikir sesaat, saat tentu dia mengatakan 1 jam, ada bilang mengatakan sesaat, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kalau mikir-mikir tentang makhluknya Allah, sampai mikir gitu doang, ya Allah luar biasa ya, kok bisa jalan ya kaki ini ya, sendi-sendinya modelnya gimana ya, ya Allah kuasa engkau. Itu pahalanya gede. Atau melihat cewek cantik boleh Pak, bener. Sampai pas lihat cewek cantik banget, Masya Allah, Allah ciptakan makhluk kayak bidadari, tapi jangan dipelototin terus. Habis itu langsung di gini. Karena pandangan pertama itu rezeki, pandangan kedua setan. Mau pas dapat gitu di jalan, Masya Allah cantik banget gitu. Allah menciptakan makhluk yang luar biasa kayak bidadari, maha mulia Allah. Pahala itu. Tapi kalau sampai kedip nggak mau, mumpung macet mobil motor, buka jendela sedikit ngenek, dosa terus itu selanjutnya. Mana tadi ya? Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu qauman, rahima belas kasihani, Allahu Allah sayang bolehlah, Allahu Allah kauman kepada kaum, yahsabuhum yang berprasangka, hum kepada kaum sak tadi, siapa annasu manusia, orang-orang, mardo orang tadi, kaum tadi disangka pada sakit, wama hum
Namun sesungguhnya mereka orang-orang kaum tadi bimardo, sesungguhnya mereka tidak sakit. Jadi kita gini berprasangka, wah orang-orang kapling ini pada kena corona. Umpama nih kemarin nih waktu corona, orang-orang kapling pada kena corona semua gitu. Nah, itu Allah ridho kepada kita, seneng kepada kita. Orang lain menyangka kita sakit, ternyata kita nggak sakit. Jadi kita disangka sakit, ternyata nggak sakit. Itu Allah seneng sama kita. Seneng sama orang yang disangka sakit, ternyata tidak sakit. Itu pahala itu kadang makanya ngalir, pahala itu luar biasa. Kita nggak nyangka itu ngalir. Itu namanya ATM gelap. Yang dapat pahala tapi kita nggak nyangka, tiba-tiba ada transferan, ada Pak yang pernah gitu. Rawahu Ibnul Mubarak, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Berapa menit lagi, Man? 6 menit. Ada yang perlu dibahas, Manten? Kalau enggak kita lanjutkan. Enggak ada. Wal khamisu, yang kelima, hazanun daimun, prihatin yang selalu prihatin, ma'ahu khaufun muttasilun, disertai dengan rasa khawatir, takut yang bertemu, maksudnya itu disertai dengan rasa khauf, prihatin terus, hidupnya tuh prihatin. Prihatin apa? Prihatin mikirin nasib kita besok kalau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita prihatin, ya Allah, saya di dunia begini ya, dikasih nikmat begitu banyak, kadang nasi dapat berkat, belum sempat dimakan, nggak dikasihin orang lagi, kebuang, gitu. Kadang mikir gitu, Pak. Itu prihatin. Kadang dapat makanan bolu macam-macam gitu, harusnya kita kemarin sedekahkan, di kulkas kelamaan jamur, kan jadi mubah diri, ya Allah, dosa, prihatin. Tapi kalau prihatin gitu jangan diulangi lagi, besok kalau ada rezeki langsung bagi-bagi. Nah, kita prihatin, selalu prihatin, disertai dengan takut besok mendapatkan azab, itu luar biasa, mendapatkan insya Allah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kemuliaan yang tadi saya terangkan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lau ta'lamuna malakum indallahi la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Lau ta'lamuna, apabila kalian mengetahui ma sesuatu lakum untuk kalian indallahi di sisi Allah, la ahbabtum, maka sungguh seneng kalian, antazdadu, apabila ditambah kalian, fakotan lasa, fakoh kefakiran, wahajatan dan kebutuhan. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu bahwa sesuatu yang dicintai Allah, yang akan diberikan Allah besok, itu kita ini la ahbabtum, maka kita, saya artikan, kita jangan menerjemahkannya, kita itu akan seneng apabila hidup di dunia ini ditambah kefakirannya, kebutuhan kehidupan, kita akan wah. Makanya tadi saya bilang, orang yang fakir, orang yang kaya, besok di akhirat ketika dihisab itu pada nyesel, ya Allah, mending saya hidup di dunia itu waktu itu kere aja, ya Allah, gitu. Karena apa? Kalau sudah ngerti ternyata orang miskin besok di akhirat itu mulianya luar biasa. Makanya saya terangkan tadi di pengajian ibu-ibu itu, tingkatan manusia itu, kehidupan manusia itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, ada yang beruntung di dunia, mulia di dunianya dia, wa saqiyun fil akhirah, tapi di akhiratnya belangsat. Ada yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ada yang di dunianya belangsat. Nah ini
miskin, fakir miskin, tapi sa'idun fil akhirat, di akhiratnya mulia. Yang terakhir sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah, di dunianya belangsat, di akhiratnya belangsat. Ini yang ngeri, di dunianya udah bang miskin, belangsat gak karuan, sholat geragelem, usil, jahil, tukang maling, sholat ora gelem. Nah ini di dunia yang sampai mati nggak tobat, maka dia di dunia sengsara, di akhirat pun sengsara. Lah sekarang kita dari 4 itu kira-kira kita milih yang mana, Pak? Milih yang ketiga itu bagus juga. Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Di dunianya belangsat tapi di akhiratnya mulia. Tapi nggak pada saat tawarin tadi ibu nggak ada yang berani ngambil itu. Nggak ada yang berani. Ibu berani nggak ngambil ini? Paket hidup di dunia belangsat tapi di akhiratnya mulia. Nggak ada yang berani. Ini bapak-bapak ada yang berani nggak nih? Rata-rata milih yang nomor 1, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Di dunianya mulia, di akhiratnya mulia. Kepengennya kita kan gini, kecil hidup dimanja, gede gampang nyari kerja, hidupnya kaya, mati masuk surga. Ya itu kepengennya semua orang itu mah. Tuh kepengennya gitu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, masih ada wan? Kafa, cukup bil mar'i, untuk seseorang, pada seseorang ilman, ilmunya, ayyakhsyallah, apabila dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Wakafa, dan cukup bil mar'i, kepada seorang jahlan, dianggap bodoh, ayyujiba binafsihi, yaitu punya ujub, bangga diri. Wah, ujub kepada dirinya, maksudnya gini, cukup dianggap orang, cukup berilmu orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dikatakan orang berilmu. Orang takut sama Allah itu. Tapi juga orang yang ujub, merasa tinggi hati, merasa hebat dirinya, itu dikatakan goblok, bahlun, jahlun. Makanya kita kalau merasa diri kita itu masih ada rasa takut kepada Allah, insya Allah kita itu dianggap di hadapan Allah adalah ilman, orang yang ngerti. Udah dianggap ngerti dah. Contohnya apa kalau kita dianggap orang yang takut kepada Allah? Ya kita mau ke masjid, kita sholat, kita ngaji kayak gini nih, itu dianggap yakhsyallah. Lah orang yang enggak yakhsyallah, mau diumumin pengajian pakai toa yang kencengnya lebih kenceng dari tololetnya perahu, ya perahu buat, ya tetap nggak datang. Makanya hidayah itu luar biasa, Pak. Hidayah itu luar biasa. Kalau kita mendapatkan hidayah itu terasa, walaupun berat, merangin nafsu, tapi kita bisa memaksakannya. Contohnya subuh nih, subuh itu kalau nurutin nafsu enak pergi ke masjid apa kemulan selimut? Kemulan selimut. Tapi karena kita itu yakhsyallah, ada rasa takut kepada Allah, kita kan masih sifatnya gitu. Takut nih nggak dapat pahala, takut nih masuk neraka. Itu masih luar biasa. Ilman, sudah dikatakan orang yang mengerti, orang yang berilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di bab ini baru sampai bab 5. Dari bab ini yang 10 kita kupas baru sampai 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.